melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan atas acara dari vokal grup Jericho Ministry. Biarlah Tuhan juga memberkati dari awal sampai dengan akhir. Tuhan juga yang memperluas pelayanan dari vokal grup Jericho Ministry supaya lebih banyak orang dibangun melalui puji-pujian. Yang belum percaya menjadi percaya, yang sudah percaya makin diteguhkan, makin giat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa ini. Amin. 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 Ya. Shalom, selamat pagi semua yang sudah bergabung dalam acara ini. Ini satu kesempatan yang spesial karena saya ada di Jakarta, ada di rumahnya Pak Heri Priyonggo. Jadi saya onsite ya, jadi langsung ketemu dengan Pak Heri. Pak Heri di sebelah kanan saya ya, founder dan sampai sekarang ya pimpinan vokal grup Jericho. Ya, acara ini
kita akan melakukan bedah karya karena vokal grup Jericho ini termasuk yang legendaris ya, yang masih bertahan sampai sekarang. Berapa tahun ya Pak ya? Sudah 42 tahun. Wow. Ya. Jadi vokal grup Jericho ini umurnya sudah 42 tahun. Oke, jadi mungkin kita akan mulai bedah karya. Kami kesulitan ya memilih lagu-lagu yang mau dibedah karena 42 tahun umurnya itu sudah ratusan lagu yang tercipta ya. Jadi kemarin kami kesulitan mau pilih lagu-lagu yang mana gitu. Ya, tapi akhirnya kita siapkan sekarang 10 sampai 12 lagu untuk dibedah ya. Mungkin untuk awalnya tadi kita kan udah nyanyi salah satu lagu yang sangat populer, Tangan Tuhan. Mungkin itu yang dibedah pertama ya Pak ya, karena lagunya udah dinyanyikan. Iya. Nah, baru nanti ke urutan. Boleh. Oke, Pak Heri silakan bercerita the story behind the song ya. Ya, silakan. Dari lagu-lagu vokal grup Jericho memang Tangan Tuhan itu adalah lagu yang cukup dikenal oleh banyak kalangan sampai bahkan ke kalangan Katolik gitu ya. Itu satu hal yang sebenarnya kami sendiri nggak menduga. Karena awalnya memang ketika lagu itu memang sudah tercipta dan kami akan bikin album yang dengan Solidio waktu itu ya, album keberapa itu ya, album pertama dari Solidio, ada ruang untuk mengisi lagu yang masih bisa gitu loh, untuk 12 lagu ya biasanya dalam satu album. Jadi kemudian lagu itu kami masukkan gitu, jadi nggak ada pikiran bahwa ini akan jadi lagu gacuan yang akan populer gitu pada waktu. Bahkan lagu itu masuk di ke-5 side B biasanya tuh kalau udah sisa gitu lagu yang dugaan ternyata lagu itu justru yang populer, paling banyak dinyanyikan oleh pemuji rohani gitu ya. Jadi kalau mau dilihat latar belakang terjadinya lagu itu, memang lagu itu merupakan satu gambaran bagaimana Tuhan berkarya melalui kehidupan saya, yang melalui pergumulan dan perjalanan saya bersama Tuhan, sehingga saya mendapatkan gambaran bagaimana tangan Tuhan itu merendah kehidupan. Mulai dari waktu saya mengalami sesuatu yang tidak saya inginkan di dalam perjalanan itu, ketika saya kehilangan keterampilan tangan saya yang dulunya terampil sekali melukis, kemudian menjadi tremor. Itu juga satu pergumulan yang sampai menyebabkan saya itu merasa bahwa itu bagian titik terendah dari kehidupan saya. Tetapi ternyata Tuhan mempunyai rencana di balik semua pergumulan itu untuk suatu rencana yang indah gitu. Jadi melalui kejadian itu, tangan saya yang tadinya terampil, saya yang punya profesi sebagai pelukis yang pada waktu itu boleh menghasilkan ya secara finansial juga dan boleh menjadi tulang punggung keluarga, harus kehilangan hal itu bukan satu hal yang mudah. Jadi tapi Tuhan kemudian mengarahkan saya dari seorang pelukis poster film kemudian menjadi seorang penggubah lagu, dan lagu itu salah satunya yang kemudian tercipta berdasarkan apa yang menjadi satu pengalaman saya di dalam kehidupan saya. Jadi walaupun sebenarnya lagu itu kemudian pertama kali dikumandangkan itu di acara operet atau drama musikal Laki-Laki Pilihan. Jadi waktu menggambarkan Yusuf yang ada di dalam sumur yang karena kejahatan dari kakak-kakaknya menyebabkan dia tuh
dimasukkan ke dalam sumur kemudian dijual. Pada saat itulah pertanyaan mengapa dari Yusuf itu kemudian dijawab bahwa apa yang dialami kini itu memang kita tidak bisa mengerti, tetapi itu merupakan satu bagian dari tangan Tuhan merenda kehidupan. Jadi kira-kira latar belakang dari bagaimana lagu itu dibuat seperti itu, gitu ya. Oke, Pak Heri, tadi di dalam klipnya itu kan ada pelukis yang melukis itu. Itu apakah memang ada kaitannya dengan cerita tadi, Pak Heri sebagai pelukis? Iya, itu malah kebalikannya ya. Dalam kenyataannya saya dari pelukis, kemudian Tuhan arahkan ke mengubah lagu gitu ya. Tapi untuk menggambarkan itu saya malah balik. Jadi itu yang memerankan adalah anak saya Juan ya, yang punya obsesi jadi pemain bola. Oh, yang melukis tadi itu si Yuan? Long shotnya, tapi close up-nya saya. Jadi waktu itu begitu, tapi kemudian digambarkan dapat musibah gitu ya, tertabrak, tapi kemudian dia malah berhasil sebagai seorang pelukis ya. Itu hanya untuk menggambarkan bahwa memang Tuhan mempunyai rencana yang kadang-kadang berbeda sekali dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Iya, mungkin artinya tidak ada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau tidak ada kehendak Tuhan di dalamnya, gitu ya Pak ya? Ya, itu merupakan satu proses Tuhan ya di dalam kehidupan umat Tuhan yang kita tidak bisa hindari. Walaupun sebenarnya akhir dari proses itu satu yang indah, terkadang kita bersungut-sungut juga gitu ya, kita tanya mengapa. Dan seringkali kita nggak suka gitu prosesnya, kita suka mau langsung pada akhir endingnya. Seperti judul lagu itu kan Tangan Tuhan. Nah itu sempat banyak diganti, kalau kita lihat di YouTube tuh bukan Tangan Tuhan, Pelangi Kasih tuh. Itu karena produser yang bukan produser, maksudnya yang menayangkan itu dan memakai lagu itu untuk artisnya itu merasa lebih komersial kalau judulnya Pelangi Kasih gitu loh, satu yang indah. Padahal maksud dari saya itu kita tidak langsung pada hasil, tapi juga pada prosesnya itu. Ya. Iya, jadi kalau tadi saya kurang perhatikan liriknya, tadi di liriknya tuh nggak ada pelangi kasihmu, nggak ada ya? Ada, endingnya justru. Oh, tapi itu yang pelangi kasih. Tapi itu yang dijadikan. Iya, dan dijadikan judul. Oke. Tangan Tuhan ada di bagian awal dari referen. Iya. Ya, saudara, firman Tuhan memang bilang all things work together for the good of those who love God. Ya, segala sesuatu itu bekerja bersama mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mencintai Tuhan. Cuman seperti lukisan itu kalau belum jadi kita lihatnya jelek banget gitu. Kalau warnanya masih campur aduk, belum jadi gitu ya, kelihatan belepotan gitu ya. Kadang-kadang kita protes, kadang-kadang kita itu nggak bisa nerima gitu. Tapi kita kadang harus nunggu sampai endingnya untuk mengerti itu. Ya, ada seorang tokoh namanya Corrie ten Boom ya. Dia sangat cinta Tuhan. Dia menyelamatkan orang-orang Yahudi pada waktu dikejar-kejar oleh tentara Nazi Jerman. Tapi akhirnya dia tertangkap, dia masuk penjara, dikirim ke kamp konsentrasi, ayahnya meninggal di kamp konsentrasi, adiknya meninggal di kamp konsentrasi, tapi akhirnya dia sendiri bisa melalui semua itu, lolos keluar, dan dia jadi hamba Tuhan yang menyaksikan kesaksian hidupnya keliling dunia. Dia katakan bahwa through it all, I learn to trust in Jesus, I learn to trust in God. Ya, melalui semua itu aku belajar untuk percaya pada Yesus, aku belajar percaya pada Tuhan. Dan yang kata terakhirnya I learn to depend on Him, ya. Saya belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, tapi waktu diproses ya pasti teriak-teriak ya. Tapi endingnya dia menjadi kesaksian jadi bagi seluruh dunia. Dan kisah hidupnya difilmkan
dengan judul The Hiding Place ya, film yang salah satu film yang sangat terkenal dalam dunia kekristenan. Oke, ini yang album pertama. Ada yang mau komentar, ada yang mau kasih kesaksian? Pak Heri, kalau ada kesaksian lagu itu ada. Saya cuma teringat dengan teman saya itu ya dari kalangan Katolik itu yang punya Bukit Talita sebenarnya yaitu pernah bersaksi dia kan ingin jadi dia bertemu saya ketika rindu dia menyanyikan ini di depan paus di rumah, tapi kemudian tidak kejadian. Cuman rekaman itu kemudian dia pernah bersaksi ada seorang temannya itu sudah berniat bunuh diri bawa mobil gitu. Tapi ketika dia pasang CD yang rekaman lagu Tangan Tuhan yang dinyanyikan itu, dia kemudian berubah, tidak mengurungkan jadinya untuk tidak bunuh diri. Jadi ada sesuatu yang pengharapan ya yang tersirat di dalam lirik lagu itu memberikan dia bahwa dia mau menantikan pelangi kasih Tuhan itu terjadi. Wow. Ini Pak Heri perlu tahu juga nih. Waktu kami banyak cerita misi tentang Papua, itu ada 4 orang remaja ketemu saya. Ya, mereka remaja putri dari SMA waktu itu SMP Petra. Ya, itu tahun 2014 itu Pak, 2013. Lalu mereka ketemu saya bilang begini, Heru, kami ini dengar cerita Papua ya punya beban untuk Papua, tapi kami ini bisa buat apa? Karena kami ini masih pelajar ya, jadi kalau pergi ya pasti nggak bisa lah, apalagi kami kan remaja ya, orang tua pasti nggak ngizinkan. Kalau kami mau sumbang uang, support uang, lah kami sendiri masih hidup dari orang tua, nggak punya duit untuk pergi. Jadi apa yang kami bisa lakukan untuk Papua? Terus satu dari mereka bilang, tapi kami ini bisa main musik, mereka sekolah musik. Jadi akhirnya kami punya ide, gimana kalau kita bikin konser musik untuk Papua, ya? Jadi charity konser, jadi konser untuk kemanusiaan. Akhirnya mereka setuju dan kami ajak mereka ke Jawa Tengah. Jadi kita ada di Salatiga, ada di Semarang, di 2 gereja di Semarang, jadi kita melakukan konser di sana. Ya, mereka masih remaja, mau pergi nggak bisa, duit nggak punya, tapi mereka punya talenta musik. Jadi akhirnya mereka main musik, yang satu pakai violin ya, yang satunya pakai cello gitu. Mereka main musik dan satu di antara mereka main harpa, jadi lebih ke arah akustik, akustik begitu. Nah, lagu ini mereka nyanyikan ya. Jadi yang 3 main musik, yang satu jadi singer, dia nyanyikan lagu ini. Wah, lagunya berkesan memang. Yang nyanyikan itu remaja-remaja melakukan charity konser untuk Papua. Nah, saya berharap dengan melihat lagu-lagu semacam ini, para pendengar juga berpikir ya, apa yang bisa Anda lakukan untuk Tuhan gitu. Ya, kalau remaja putri masih SMP aja bisa, masa kita nggak bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Silakan Pak Heri Purwantoro menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk anugerah Tuhan hamba-Mu dari Pringgo dalam Berlin. Tuhan memberkati seluruh panjang hidupnya, memakai hamba kami bersyukur. Kami semua diberkati lewat kesaksian, bahkan Mama Kardi bersama Yeho Group. Ada banyak orang diberkati, kami semua diberkati. Kami mau di Engkau, kami berdoanya roh yang sama Tuhan akan kepada untuk melanjutkan dunia ini menjadi bagi banyak orang bergereja di bidang seni musik, dan kami bersyukur kami kembali ke hormat dan pujian hanya Bapa di surga. Bersyukur Bapak Heru dengan tim Adi Surabaya, juga kami yang boleh bagian berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk semua.